Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الستار. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله النبي المختار. والله ما ذرأ الإله وما برأ خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى. فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح والقرى. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فم. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم. ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حمى حرامك مسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم عليه في الآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة الخاطئة بتقوى الله عز وجل. معاشر المسlimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dengan berhati-hati untuk tidak berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, baik itu dosa meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ataupun dosa melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan di dunia ini kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keselamatan setiap hamba di hari kiamat kelak tergantung pada ketakwaannya dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang ancamannya sangat menakutkan dan akibatnya sangat mengerikan adalah mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, mengkonsumsi minuman-minuman keras, mengkonsumsi narkoba, ekstasi, obat-obatan terlarang lainnya, dan apapun yang menghilangkan akal manusia dan juga merusak mental manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluh di dalam surat Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sesuatu yang memabukkan itu adalah rijis. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras atau apapun yang memabukkan lainnya, begitu juga judi dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, itu adalah perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebutkan perbuatan keji dengan kalimat rijis. Ketika kita membuka tafsir para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka, dan kita merujuk kitab-kitab kamus bahasa Arab, maka kita akan jumpai bahwa kalimat rijis bukan hanya sekedar perbuatan keji, akan tetapi rijis itu lebih jauh bermakna perbuatan keji yang kotor dan menjijikkan. Oleh karenanya, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan sejatinya dia telah memasukkan sesuatu yang menjijikkan ke dalam perutnya. Oleh karena itulah para ulama fikih menghukumi benda minuman keras dan yang sejenisnya itu sebagai benda yang najis. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dalam hadis melarang umat beliau untuk mendekati khamar dan sesuatu yang memabukkan lainnya, dan beliau mengatakan bahwa yang demikian itu adalah ummul khaba'ith, yaitu induk dari segala dosa dan maksiat dan keburukan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, ijtanibul khamar, jauhilah oleh kalian khamar dan sesuatu yang memabukkan, fa innaha ummul khaba'ith, karena sesungguhnya khamar atau minuman keras dan yang sejenisnya itu adalah induk segala keburukan. Kenapa disebut dengan induk segala keburukan? Karena siapapun yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, maka setelah itu dia akan terjerumus ke dalam dosa dan maksiat lainnya. Sering kita lihat seseorang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, entah itu minuman keras atau yang lainnya, kemudian setelah itu dia terjerumus ke dalam dosa zina. Dan sering kita temui orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, baik itu minuman keras ataupun yang lainnya, setelah itu dia terjerumus ke dalam dosa pembunuhan. Dan itu sangat sering kita jumpai dan sering terjadi. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa innaha ummul khaba'ith, sesungguhnya minuman keras atau apapun yang memabukkan lainnya itu adalah induk dari segala dosa dan maksiat, karena itu semua akan menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat setelah melakukan dosa itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
akibat buruk dari minum minuman keras atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan lainnya, itu adalah menyebabkan amal seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyamakan orang yang kecanduan minuman keras dan yang memabukkan lainnya dengan seseorang yang mengabdi dan menyembah kepada berhala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, mudminul khamri ka'abidi wathan, orang yang kecanduan sesuatu yang memabukkan itu persis seperti orang yang menyembah berhala. Apa persamaan antara dua orang ini? Yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyamakan orang yang kecanduan minuman keras dengan orang yang sujud dan menyembah berhala? Karena memang di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan orang yang melakukan penyembahan kepada berhala dengan orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal khamru wal maisir wal ansab, sesungguhnya khamar, judi, wal ansab, dan menyembelih untuk berhala. Allah sandingkan dalam ayat ini khamar, minuman keras, dan penyembelihan terhadap berhala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mudminul khamri ka'abidi wathan, orang yang mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu sama seperti orang yang menyembah berhala. Dan yang kedua, persamaan antara dua orang ini, bahwa keduanya sama-sama amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, thalathatun la tuqbalu lahum salatun, ada tiga orang yang salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala turfa'u lahum hasanatun ila sama, dan tidak ada satupun kebaikan dan amal mereka yang terangkat ke langit. Salah satu yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah mudminul khamri hatta yashuwa, yaitu orang yang kecanduan sesuatu yang memabukkan sampai dia sadar dari mabuknya. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih jauh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman yang sangat serius, bahwasanya orang yang kecanduan sesuatu yang memabukkan mendapatkan ancaman tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga dari mereka. Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis pernah mengatakan, kata beliau alaihi salatu wasallam, thalathatun qad harramallahu alaihimul jannah, ada tiga orang yang sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi mereka surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah mudminul khamr, yaitu orang yang kecanduan sesuatu yang memabukkan. Dan lebih jauh lagi ancaman bagi mereka yang meminum minuman keras atau mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Setelah Allah haramkan masuk surga, Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka di dalam neraka. Di dalam neraka pun mereka mendapatkan perlakuan yang sangat menyedihkan. Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man mata wa huwa yashrabul khamr," barang siapa yang mati dan dia memiliki kebiasaan mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, meminum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, maka apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, saqahullahu min nahril ghautah, maka niscaya di dalam neraka kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberi mereka minuman dari nahrul ghautah, sungai ghautah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan apa yang dimaksud oleh beliau dengan sungai ghautah itu. Beliau alaihi salatu wasallam melanjutkan hadis itu, wa huwa ma'un yajri min furujil mumisat. Kata Rasulullah, sungai ghautah itu adalah air yang mengalir dari kemaluan-kemaluan para pelacur, yu'dhi ahlan nari rihu furujihinna, yang mana baunya itu sangat mengganggu seluruh penghuni neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sangat menakutkan bahwasanya mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan itu bisa menjadi sebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Pernah diceritakan, yang mana cerita ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita dari Sayyidina Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala bahwasanya Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad pada suatu hari
membesuk salah satu muridnya yang sedang sakit parah dan saat itu dalam keadaan sakaratul maut. Datanglah Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad ke rumah muridnya tersebut. Kemudian beliau mentalqinkan kalimat la ilaha illallah di telinga muridnya yang saat itu dalam keadaan sakaratul maut, menuntunnya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Beliau ulangi beberapa kali supaya muridnya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akan tetapi mengejutkan beliau, satu kalimat yang keluar dari mulut muridnya yang dalam keadaan sakaratul maut itu mengatakan, aku tidak akan pernah mengatakan kalimat itu dan aku berlepas diri dari kalimat itu. Murid ini dengan tegas mengatakan, aku tidak mau mengucapkan kalimat itu, dan dia menyatakan dirinya berlepas dari kalimat itu. Itu adalah kalimat kufur yang keluar dari muridnya, sehingga murid itu pun mati dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman ketika keluar dari dunia ini, dan juga tidak membawa Islam ketika berpisah dari kehidupan ini. Beberapa waktu kemudian sang guru Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kemudian bermimpi. Di dalam mimpinya berjumpa dengan sang murid tersebut. Lalu Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala kemudian bertanya, apa sebabnya? Kenapa sampai mengatakan kalimat kufur berlepas dari kalimat tauhid? Lalu ternyata sang murid menyebutkan bahwa penyebabnya adalah si murid itu sudah lama memiliki sebuah penyakit dan sudah mencari obat di mana-mana tapi tidak sembuh dari penyakitnya. Pada akhirnya datang kepada seorang tabib dan disarankan oleh seorang tabib, kalau ingin sembuh dari penyakitnya, dia mesti mengkonsumsi khamar, minuman keras, 1 kali dalam setahun. Maka itu dilakukan oleh sang murid itu untuk sekedar berobat dari penyakitnya. Setiap tahun dia meminum 1 gelas khamar, minuman keras, sesuatu yang memabukkan. Karena itulah, kata si murid, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ma'asyiral muslimin, sekedar untuk pengobatan, sekedar untuk menghilangkan sakit, tapi ternyata dampaknya sangat mengerikan, menyebabkan hilangnya iman dari hati seorang muslim, menyebabkan hilangnya Islam dari dada seorang muslim. Apalagi kalau mengkonsumsinya untuk hura-hura dan untuk kesenangan belaka, karena mengikuti hawa nafsu dan syahwat, maka itu akan lebih sangat mengerikan dan menakutkan akibatnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam tidak membenarkan berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis mengatakan, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima harrama alaihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesembuhan umatku pada apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada mereka. Maka minuman keras atau apapun yang memabukkan lainnya, itu dapat menghilangkan iman seseorang ketika meninggalkan di dunia ini, dan juga dampak buruknya di akhirat kelak, siksa yang sangat mengerikan, ancaman yang sangat menakutkan. Dan ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, bahwa benda haram ini, barang haram ini, hari ini telah mengancam anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak yang masih kecil diperkenalkan dengan sesuatu yang memabukkan semacam ini, dan mereka pun meminumnya, mereka pun mengkonsumsinya. Maka tantangan setiap orang tua hari ini sangat berat, tanggung jawab mereka sangat besar. Kita perlu untuk betul-betul memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, betul-betul mengawasi mereka, karena sesungguhnya benda haram dan barang haram ini menghilangkan akal dan juga merusak anak-anak kita. Bisa jadi masa depan mereka direnggut oleh barang-barang haram tersebut, di mana ancamannya di dunia juga sangat mengerikan, dan akibatnya di dunia sangat menakutkan. Lebih-lebih akibatnya ketika kita menghadapi kematian kita, dan ketika kita akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Maka setiap orang tua perlu untuk memperhatikan anak-anaknya, karena mereka adalah tanggung jawab kita. Yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka adalah kita. Kita tidak akan pernah menggeserkan kaki di hari kiamat sebelum benar-benar seluruh anggota keluarga kita, termasuk anak-anak kita, dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita beribadah kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh kepada Allah, tapi kita lengah terhadap anak-anak kita, kita lengah terhadap buah hati kita. Maka ketika kita nanti dipersilahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah, mereka menghalangi kita di pintu surganya Allah, dan mereka menagih hak mereka. Tidak kita beri pendidikan yang baik,
tidak kita beri pendidikan yang benar ketika dalam kehidupan di dunia ini, maka tanggung jawab kita dan yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita, memberikan pendidikan yang betul, memberikan pendidikan yang baik. Perhatikan pendidikan agama mereka, kenalkan mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tanamkan di hati mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ajarkan mereka tentang ketakwaan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari benda-benda dan barang-barang haram tersebut, menjauhkan keluarga kita, anak buah hati kita. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون، وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون، وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة، كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خليفة نبيك على التحقيق ذي القلب الرقيق سيدنا أبي بكر الصديق. وارض اللهم عن الإمام الأواب الناطق للحق والصواب سيدنا عمر بن الخطاب. وارض اللهم عن ذي النورين والبرهان جامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان. وارض اللهم عن ليث بني غالب إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب. وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة عامر بن الجراح والزبير بن العوام. وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا هذه في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا طيبا مطيبا مباركا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وأراد ديننا
وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والخمر والزنا والغلا والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.